Mari kita berdoa. Biarlah setiap kami disadari bahwa tujuan daripada hidup kami adalah mengenal Tuhan dengan sungguh dan menikmati anugerah Tuhan tiap-tiap hari. Berkati setiap kami Bapa. Biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kami ke dalam satu komitmen kami, makin kenal Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita buka kitab kita dari Matius pasal yang ke-7. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 20 sampai yang ke-23. 1, 2, 3. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, pembuat kejahatan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam era informasi yang begitu cepat zaman sekarang ini, kita hari ini tidak kekurangan informasi. Kita justru kebanjiran informasi, ya, sangat-sangat banjir. Sehingga terkadang kita tidak sempat lagi menyimak setiap informasi lebih dalam lagi. Jadi kita hanya lihat sekilas-sekilas aja. Apapun itu biasanya kita sekilas-sekilas aja, ya. Kita hanya melihat sekilas dan kemudian hal-hal yang kita temukan menarik baru kemudian kita lebih dalam. Tapi pun kalau kita bicara tentang dalam, tidak sedalam-dalamnya. Karena terlalu banyak hal yang kita mau baca dan pengen tahu. Hanya memenuhi keingintahuan kita. Dan ketika kita melihat sekilas, kadang-kadang kabar-kabar hoax itu juga sekilasnya lebih menarik untuk dibaca. Tetapi kita juga tidak menelusuri lebih lanjut lagi untuk mencari kebenarannya. Dan di masa pandemi ini, semua juga jemaat dapat mencari informasi, berselancar dengan bebasnya untuk memilih pembicara, ya. Lalu kemudian entah itu pembicaranya yang lucu, wah aku seneng pembicara ini. Atau juga kita bisa memilih yang pembicara yang motivasional, seorang yang pengkhotbah yang bisa memacu adrenalin kita yang untuk bisa menjadi orang yang sukses, ya. Entah itu yang juga kelihatan spektakuler dan kita diperlihatkan semakin banyak pengajaran yang kemudian tidak alkitabiah. Pengajaran yang hanya menekankan performance panggung, lampu sorot membuat jiwa muda bergelora, ditambah dengan para pengajar Kristen yang tidak mau lagi merenungkan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam menafsir firman Tuhan, mereka menitik beratkan kepada pengalaman rohani dan mujizat-mujizat, ya, yang dialaminya kemudian menjadi dasar satu pengajaran meskipun ada nama Tuhan di situ. Ada merek Yesus di situ, ya. Banyak melakukan mujizat dan mereka bisa mengatakan ini karena Tuhan. Inilah yang kemudian melemahkan iman sejati yang sesungguhnya dan kemudian menjadi berdosa di tengah-tengah kegiatan rohani, dan ini celaka sekali, ya. Nah, saudara yang terkasih, saya percaya mujizat masih ada hari ini. Saya bukan anti mujizat. Saya sungguh-sungguh merasakan juga Tuhan melakukan mujizat buat setiap kami. Dan hal-hal yang spektakuler dapat dikerjakan oleh Tuhan saat ini. Masalahnya kalau saudara hanya ingin mujizat, itu bukan saja berlaku dalam kekristenan. Kalau saudara merasa bahwa kalau ikut Kristen harus ada mujizat,
maka bukan hanya kekristenan yang berbicara tentang mujizat, ya. Semua kepercayaan punya mujizat sendiri. Semua kepercayaan punya kesaksian sendiri. Misalnya ada orang yang dulu bangkrut sekarang sukses. Apakah ini hanya diklaim orang Kristen saja? Enggak. Orang yang tidak percaya Yesus pun juga bisa kesaksian ini. Yang dulu sakit sekarang sembuh, hanya di Kristen saja? Tidak. Di agama lain pun ada, ya. Yang dulu mabok-mabokan sekarang baik-baik aja, sekarang juga masih ada. Orang-orang di luar Kristen juga begitu, ya. Dulu mabok, sekarang baik-baik saja. Yang dulu preman, sekarang menjadi ustadz atau biarawati atau menjadi orang-orang yang paling rohani. Jadi bukan hanya milik orang Kristen saja. Ya, itu bisa semuanya di dalam kepercayaan semua ada. Saya mau tunjukkan videonya diantaranya, mungkin saudara kenal, ini Ibu Ningsi. Silakan videonya. Ya. Tidak mari-mari Ini Ibu Ningsi Tinampi. Wah, ini subscribernya banyak banget juga. Dan setiap hari di rumahnya ramai dengan orang-orang yang mau disembuhkan. Nah, ini Jero Balian. Ini di Bali. Tempelkan tisu. Kita tahu ini? Kenal? Kenal ya? Ini Pastor Simon yang sekarang juga sedang viral. Saudara, Jero Balian itu yang di Bali tadi, itu lama saya juga mengamati dia, terus setiap malam kadang-kadang ngikutin dia. Kenapa? Dia menariknya adalah gini. Jadi kalau kamu punya kepercayaan Kristen, maka dia menggunakan dalam nama Yesus dan sembuh, dan iblis-iblis takut sama dia. Kalau kamu Muslim juga menggunakan nama Allah, atau kalau kamu Hindu ada Dewa Krishna atau Buddha Kuan Yin, ya, Dewi Kuan Yin, ya. Dan itu bisa sembuh dan kemudian dia benar-benar ditakuti oleh yang sakit itu, maksudnya orang-orang yang kerasukan lah dan macam-macam, itu dia bisa gunakan itu. Jadi apa hebatnya orang Kristen kalau begitu? Kalau hanya kita hari ini mencari kesembuhan, mencari kesuksesan dan hal-hal yang seperti yang saya perlihatkan itu. Nah, apalagi teman-teman kalau apalagi saudara kalau suka nonton Dunia Gaib, ya, kenal juga pendeta Daud Tony dan bicara tentang hal itu juga, tentang pelepasan. Dan ada seorang anak kecil bernama Selvin yang juga dijuluki dokter kecil karena ia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saudara kenal Musa? Ya, kenal ya, Nabi Musa yang telah diberikan kuasa dari Allah untuk mengadakan mujizat dengan tulah-tulah. Dan dari pihak Mesir pun membuat yang sama dengan apa yang dibuat oleh Musa. Apa keren ya? Seakan-akan ya. Kita harusnya kemudian mulai sadar apa kerennya kalau di luar Kristen pun ada mujizat. Apa yang kita mau banggakan kalau di luar Kristen pun mereka mampu menyembuhkan penyakit. Apa yang keren dan dijadikan dasar kekristenan kalau penggusiran setan lebih fenomenal mereka daripada kita. Ya. Jemaatku yang terkasih, tanda-tanda mujizat di dalam Alkitab dinyatakan untuk membuktikan keilahian Yesus dan statusnya sebagai anak Allah, yaitu Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tujuannya untuk memuliakan Allah. Dan pokok yang terpenting di sini adalah bahwa Yesus bukan bermaksud memamerkan mujizatnya, tetapi memproklamasikan firman-Nya. Karena terlalu banyak orang yang sakit waktu itu. Tapi kenapa Tuhan tidak menyembuhkan semuanya? Harusnya Tuhan kumpulin semuanya, lalu adakan mujizat, kemudian semuanya sembuh. Kenapa hanya salah satu saja? Ya. Intinya adalah
manusia diselamatkan tanpa mujizat bisa. Manusia dapat diselamatkan tanpa melalui mujizat, itu bisa. Tetapi ia tidak dapat diselamatkan tanpa firman-Nya. Jadi jangan dasari kekristenan kita hanya mujizat. Jangan dasari kekristenan kita hanya aku mau sampai sukses. Kalau mencapai sukses, itu nggak perlu jadi orang Kristen. Tidak perlu. Kalau hanya untuk melayani, tidak perlu jadi orang Kristen. Karena di luar sana pun kita diminta untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Diakoninya lebih baik. Nah, pemalsuan iblis ini merupakan tipu muslihat untuk mengelabui pengikut-pengikut Kristus. Metode utamanya adalah dengan memalsukan fakta atau kejadian. Harus mirip. Sebab kalau tidak mirip, maka kita tahu mengenali yang mana yang palsu, yang mana asli. Ya, kalau mirip, maka itu bisa tertipu. Satu merek, kalau kita lihat sepatu Adidas, itu Adidas, mungkin Adida. Ya, begitu ya, agak sedikit mirip. Supaya apa? Kita dikelabui. Ya, iblis itu merekayasa segala kepalsuan sehingga mirip dengan yang benar, yang aslinya. Di dalam konteks Alkitab, iblis menerapkan metode ini dengan liciknya. Khususnya ketika mengadakan mujizat, tanda, atau ajaran palsu yang seolah-olah benar. Seolah-olah benar. Nah, Alkitab juga mengkaitkan iblis dengan kehadiran guru, nabi, atau mesias palsu di tengah jemaat. Selain itu, iblis suka menunggangi dan memperdaya pengikut-pengikut Kristus, pelayan-pelayan, atau hamba-hamba Tuhan. Khususnya, kalau hamba-hamba Tuhan dengan cara penafsiran yang keliru, yang tidak alkitabiah, maka akhirnya menjadi ajaran sesat. Modus penipuannya maupun penyamaran iblis sangat handal dan terkesan rohani. Maka hal ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu. Jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan Timotius, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka yang menyesatkan orang pilihan juga. Jadi orang-orang pilihan Tuhan juga hampir bisa disesatkan. Ini luar biasanya. Apalagi yang kita tidak belajar sungguh-sungguh kekristenan, apalagi yang kita mungkin saja jarang buka Alkitab, maka pasti akan disesatkan. Ini hamba-hamba Tuhan disesatkan, dan kalaupun mungkin orang-orang pilihan Tuhan. Sebab itu bukan masalah utama di mujizatnya, bukan masalahnya adalah di nubuatnya, bukan masalah tentang bagaimana spektakuler untuk di dalam kesembuhan-kesembuhan atau hal-hal kesuksesan-kesuksesan. Tetapi melainkan bagaimana si pembuat mujizat itu mengenal dan dikenal Kristus. Dan setiap kita juga dapat mengenal Dia dan dikenal olehnya. Itu harus dipastikan. Nah, saudara yang terkasih, maka poin pertama adalah not everyone who calls Jesus Lord will enter the kingdom of heaven. Jadi tidak semua orang yang memanggil Tuhan itu akan masuk kerajaan Allah, kerajaan surga. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini adalah sesuatu fakta yang sederhana namun menyedihkan, bahwa tidak semua orang yang menyebut Yesus Tuhan akan masuk kerajaan surga. Ini fakta. Kita mungkin bukan bagian orang-orang yang pernah berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, manggil Dia. Tetapi bukankah di dalam doa dan pujian kita menyebut Yesus sebagai Tuhan? Kerajaan surga untuk orang yang mereka diidentifikasikan, yang menyapa Yesus sebagai Tuhan dengan perkataan mereka, tetapi yang mengakui Dia sebagai Tuhan dalam hidupnya.
Jadi kalau cuma hanya berkata-kata, maka kemungkinan bisa tidak diterima. Bukan orang yang menyebut nama Tuhan, 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 Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Di ayat 12-nya, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Buah yang baik adalah pertobatan dan ketaatan kepada Yesus. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Maka setiap kita harus sadar dan memahami, mengevaluasi apakah diri kita hanya cakap berkata Tuhan, Tuhan, cakap memuji Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Hati-hati. Yang kedua adalah, not everyone who does supernatural ministry will enter, atau neither, ya. Tidak semua orang melakukan mujizat akan masuk kerajaan surga. Hari ini kita benar-benar disuguhkan dengan banyak fenomena mengenai tentang penyembuhan. Saya bukan mau iri-irian hati, tidak. Tetapi kembali kepada firman Tuhan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan yang begitu banyak hal yang spektakuler. Mereka pasti memiliki banyak pengikutnya. Pasti enggak? Pasti. Pasti banyak. Yang nge-like banyak enggak? Banyak. Yang subscribe banyak gak? Banyak. Pasti akan jutaan, ya. Kalau KKR pasti dihadiri orang banyak. Kalau yang begitu saja tidak masuk kerajaan surga, bagaimana saya? Contoh Henry, ya. Bagaimana saya yang hanya datang kalau lagi mood mungkin? Ya. Bagaimana saya kalau memberikan persembahan aja udah hitung-hitungan? Ketat sekali. Bagaimana dengan saya kalau hanya pelayanan sedikit aja udah ngeluhnya luar biasa, sudah kayak apa aja. Bagaimana dengan kita? Wah, kalah kita. Yang dia aja nggak diterima. Lalu kita berkata, kita rajin ke gereja loh. Dan kita berkata, Tuhan, bukankah aku pergi ke gereja? Bukankah aku mengajar sekolah minggu? Bukankah saya memiliki waktu teduh yang teratur? Sayangnya, tidak ada aktivitas keagamaan yang bisa dilakukan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. That is fakta. Ya, fakta. Maka Tuhan perlu tahu siapa kita. Perlu tahu siapa kita. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku terus terang pada akhir zaman. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada umumnya kita mendengar bahwa kita perlu mengenal Yesus dengan benar. Ya, di dalam tema ini seakan-akan mengarahkan aku harus mengenal Yesus. Iya, nanti akan kita bahas itu ya. Kita akan menguraikan di bagian itu. Namun bagian ini saya tertarik dengan dikatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi Yesus akan berkata, aku perlu mengenal kamu. Aku perlu memastikan aku mengenal kamu. Karena aku tidak kenal kamu. Bapak Ibu yang terkasih, setelah orang-orang mengklaim telah melakukan pekerjaan besar dalam namanya, Yesus berkata bahwa aku tidak pernah mengenal kalian. Sudah melakukan pekerjaan besar, sudah melakukan pelayanan, sudah memberikan persembahan, sudah melakukan hal-hal yang luar biasa banget. Tetapi kemudian dikatakan, aku tidak pernah mengenal kalian. Saudara, jika ada seorang yang kita tidak kenal, kita tidak pernah ketemu, tidak pernah ada komunikasi dengannya, lalu dia muncul di depan pintu rumah saudara. Apakah saudara akan membukakan pintu dan mempersilakan dia masuk? Kemungkinan tidak. Meskipun orang itu akan berkata, ya mungkin saya kenal Pak Asyang. Pak Asyang itu yang pemilik
toko sumber pandai kan? Wih, udah lama banget loh Pak, dan bla bla ya. Saya tahu anaknya namanya Nike yang sebentar lagi mau menikah, ya. Saya tahu anaknya Doni, ya. Saya kenal kok. Masalahnya adalah Pak Asyang kenal apa tidak dengan dia? Masalahnya adalah Pak Asyang tidak mengenalinya. Lalu kalau Pak Asyang tidak mengenalinya, apakah Pak Asyang akan membiarkan dia masuk? Mikir dulu, ya. Meskipun banyak hal yang dipaparkan bahwa aku kenal. Zaman sekarang dengan media sosial, misalnya adalah Facebook, orang bisa tahu banyak tentang kita tanpa ada hubungan nyata dengan kita. Ya, saudara mengupload status keceriaan bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Orang bisa tahu tentang kita. Apalagi anak-anak remaja yang sedang galau, ya. Dikit-dikit kegalauan dimasukkan dalam status. Aku sedang sedih nih, ditinggali pacar. Aduh, kenapa dia begitu? Jadi kita tahu tuh apapun yang dilakukannya, ya. Seakan memberitahukan semua orang bahwa saya sedang galau, saya sedang ceria, saya sedang tenang, saya sedang banyak uang. Orang lain dapat tahu, namun bukan berarti mereka punya hubungan dengan kita. Mereka tahu tentang saya, tapi mungkin saya tidak tahu tentang dia. Hal yang sama dengan hal ini, pengetahuan kita tentang Yesus tidak menjadi dasar untuk kita masuk surga. Perhatikan. Kalau saudara tahu Yesus, dari mana? Dari buku. Tahu Yesus, ya boleh aja tahu, karena dia memang terkenal, dia famous, ya. Tapi bukan berarti bahwa Yesus harus kenal dengan kalian, atau saudara sekalian. Tidak. Yesus tidak menunjukkan kita telah melakukan kehendak Bapa di bagian ini. Seperti yang dia lakukan sebelumnya, di ayat sebelumnya. Melakukan kehendaknya adalah tanda bahwa kita adalah miliknya. Namun itu bukan dasar di mana kita dinilai layak untuk memasuki kerajaan surga. Yang terpenting adalah apakah Yesus mengenali kita sebagai miliknya. Kita sungguh-sungguh dikenalnya, berarti saya tidak pernah keluar dari pikirannya. Kalau dia kenali saya sesungguhnya, maka seluruh pengetahuan saya dan dia tergantung sebenarnya pada inisiatifnya secara terus-menerus untuk dapat mengenal saya. Jadi bukan hanya bergantung kepada saya, tapi karena Yesus mengenalku seluruhnya di dalam kehidupan kita. Ada orang yang takut kalau semua di dalam hidupnya diketahui oleh Tuhan, dan seakan dia tidak bebas untuk melakukan apapun. Kalau makin banyak CCTV dalam ruangan ini, maka kita akan khawatir dalam perbuatan-perbuatan kita yang tidak pantas. Kita mungkin gelisah, dan ini kegelisahan bagi staf. Jadi Pak Wawi akan menambah CCTV yang banyak di ruang kantor, ya, di ruang manapun, ya, yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Kowawi, karena Kowawi akan pasang 1000 CCTV di sini. Waduh, gawat itu. Menjadi kegelisahan bagi staf, bagi setiap kami juga. Apa yang saya mau lakukan? Bergerak, Pak Wawi tahu, ya. Tetapi ketika bagi orang Kristen yang benar, dia tidak perlu takut kalau Allah mengenal kita seutuhnya. Bukankah ini menjadi penghiburan bagi kita, bagi setiap anak-anak Tuhan, bahwa Allah terus-menerus mengenal saya dalam kasih-Nya. Dia mengawasi saya bukan karena dia kepo. Dia mengawasi saya demi kebaikan saya. Seperti anak saya, ya, seperti saya mengawasi anak saya, Joshel, atau saya mengawasi Josh, ya. Saya perlu mengawasi dia bukan semata-mata saya mau jahat sama Joshel. Bukan saya mau kepo kepada Josia, bukan. Melainkan karena saya tidak mau terjadi apa-apa sama El, dan itu adalah kasih saya padanya. Demi kebaikanmu, saya mengawasimu, Joshel. Hai anak muda, sekarang ini mencoba untuk terus memberontak, karena mereka tidak senang kalau orang tuanya selalu mengawasi dirinya. Bukan semata-mata orang tuamu kepo, tetapi karena orang tua kita mengawasi demi kebaikanmu. Dia Tuhan yang melihat segala ketidakberesan dalam hidup kita,
yang tidak mampu dilihat oleh orang lain. Dan itu harusnya membuat saudara senang. Dan ia melihat lebih banyak kerusakan dalam diri saya ketimbang saya melihat diri saya sendiri. Dan seharusnya itu menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Ya, karena kita tidak mampu melihat diri kita masing-masing dengan benar, dengan tulus. Karena kita selalu merasa bahwa aku lebih baik daripada orang lain. Maka tidak beres. Dan Tuhan kemudian mau intervensi memperbaikinya. Bukankah ini menjadi sukacita bagi setiap kita? Atau ini menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita? Saudara senang jika Allah mengenal saudara? Senang? Senang? Aduh, jangan dulu, masih banyak dosa. Itu urusan saudara ya. Dan kemudian kita juga merespon untuk mengenal dia dengan benar. Itu yang harusnya. Salah sebuah buku yang berjudul Knowing God, J.I. Packer, menuliskan bagian ini dengan baik. Ia menanyakan untuk apa kita diciptakan. Untuk mengenal Allah menurutnya. Apa tujuan yang kita harus tetapkan dalam kehidupan ini? Yaitu mengenal Allah. Pengenalan kita akan Allah berhubungan dengan hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa? Bapak Ibu terima kasih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal bukan melulu hidup mendapatkan yang enak-enak nanti di surga nanti. Bukan masalah tempat, bukan. Bukan masalah tidur enak atau mendapatkan sesuatu yang pokoknya enjoy banget di surga. Bisa tidur terus begitu ya. Kemudian tidak melakukan apa-apa. Kayaknya impiannya enak banget lalu kemudian dapat rumah enak di sana tanpa harus bayar lagi. Memangnya itu rumah gratisan begitu, seakan-akan pemikiran kita di dalam dunia ini kemudian dibawa ke surga. Bukan masalah tempat, memang ada tempat yang Tuhan sediakan, tapi adalah masalah tentang hidup kekal adalah bagaimana kita mengenal Yesus satu-satunya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bangga dengan aku mengenal Tuhan. Itu kalau kita mau bermegah di dalam Tuhan. Ini harus menjadi pembahasan kita terus-menerus. Sekaligus dasar, bentuk, dan tujuan kita. Ini menjadi skala prioritas dalam hidup kita. Namun kita juga harus hati-hati dengan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah mengenal Allah. Mengenal Allah bukan sesuatu yang membuat kita gemetar. Ya. Mengenal Allah bukan hanya sekedar perasaan melayang-layang atau terangkat dari tanah. Atau muntah-muntah, atau guling-guling, manifestasi, tertawa, rebah, dan sebagainya. Bukan demikian. Mengenal Allah bukanlah sesuatu yang mudah juga yang kita lakukan. Tidak mudah. Ya. Mengenal Allah adalah urusannya lebih rumit ketimbang mengenal orang lain. Sebagaimana halnya kita mengenal pasangan hidup kita. Itu jauh lebih rumit ketimbang mengenal benda mati. Semakin rumit objeknya, semakin rumit pula proses pengenalannya. Pengenalan kita tentang sesuatu yang abstrak itu membuat kita makin perlu banyak belajar. Karena kalau saudara mengatakan bahwa saya mengenal anjing ini, biasanya karena kita sudah pernah ketemu dengan anjing itu, ya. Lalu kemudian kita sungguh-sungguh mengenalnya, belum tentu juga. Pun kalau kita mengenalnya dari gerak-geriknya, misalnya adalah kalau ekornya goyang-goyang mungkin dia senang, atau ekornya ke bawah itu dia sedang marah dan sebagainya. Ini binatang, kita hanya sekedar tahu sedikit. Dan dalam mengenal pasangan kita itu tambah rumit. Ya. Masalah tentang pasangan kita bisa bertahun-tahun. Kenapa? Karena manusia pandai menyimpan rahasia
dan tidak menunjukkan segala sesuatu yang ada di dalam hati mereka ke setiap orang. Ya. Saya 8 tahun, 9 tahun, berapa tahun sih ya bersama dengan Canto Berta, kadang-kadang masih bisa, wow, saya ternyata belum mengenal dia sesungguhnya. Wanita sulit dimengerti. Jika dia berkata tidak, maka yang dimaksud bisa iya. Ya. Kalau dia berkata iya, tapi dengan nada yang berbeda, itu bisa iya, benar, atau bisa iya tidak. Dibutuhkan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mengenal lebih baik pasangan kita. Apalagi kalau kita tidak sungguh-sungguh ingin mengenalnya, maka kita akan selalu mengalami kesalahan dan akhirnya cekcok. Kalau kita sungguh-sungguh pun mau mengenal, itu pun bukan hanya bergantung kepada kita mau mengenal, tapi bergantung kepada objek yang kita mau kenal. Apakah dia mau terbuka atau tidak? Kalau dia tidak terbuka, maka kita akan sulit untuk mengenalnya, bukan? Jadi kualitas dan kedalaman pengenalan kita terhadap orang lain lebih banyak bergantung pada orang yang kita mau kenal ketimbang pada kita. Jadi masalahnya adalah apakah orang yang kita mau kenal itu mau terbuka atau tidak. Pengenalan kita lebih banyak karena keterbukaan mereka untuk kita kenal ketimbang usaha kita untuk mengenal mereka. Kalau kita berusaha mau mengenal pasangan kita, tapi pasangan kita tidak terbuka dengan kita, atau seseorang tidak terbuka dengan kita, maka kita tidak mengenal dia sesungguhnya, karena dia tidak terbuka. Semakin mereka berada di atas kita, entah itu dalam status, atau perbedaan intelektual, atau keterampilan profesional, atau kekudusan pribadi, atau dalam banyak hal, semakin kita menyadari inferioritas kita, semakin kita merasa bahwa peran kita adalah sekedar memperhatikan orang itu dengan penuh hormat dan membiarkan dia mengambil inisiatif dalam percakapan. Bayangkan jika kita bertemu dengan Bapak Jokowi. Kita ingin mengenal orang terhormat ini, namun bukan tergantung daripada kita, melainkan juga keputusan Pak Jokowi untuk dikenal. Jikalau Pak Jokowi membuka diri sejak awal dan memberitahukan pemikirannya, dia ngobrol, dia mengundang kita dan kemudian menceritakan rahasia-rahasianya dan ia meminta kita untuk selalu siap, sedia bekerja sama dengannya, kapanpun ia membutuhkan kita, pada saat itulah kita merasa sangat dihargai. Dan hal itu membuat kita merasa berharga, bukan? Ketika orang terpandang mau terbuka dengan kita dan mengangkat kita menjadi asistennya, itu sesuatu banget. Dan itu membuat kita sukacita banget. Jika Pak Jokowi telah menggetarkan hati kita karena kerendahan hatinya mau dikenal, bukankah Tuhan Sang Pencipta kita membuat kita lebih bersemangat, lebih menggetarkan hati kita? Jadi pengenalan kita kepada orang yang di atas kita itu bukan hanya bergantung kepada inisiatif kita, oke? Tapi bergantung kepada keterbukaan orang yang di atas kita. Kalau bawahan dengan atasan, itu bukan hanya tergantung daripada bawahan. Aku mau kenal Pak Wawi misalnya sebagai bos. Tapi bagaimana Pak Wawi juga untuk mengimbangkan, aku mau terbuka kepada bawahanku. Maka itu terjadi saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ada kerendahan hati. Bukankah sekali lagi, Tuhan Sang Pencipta kita membuat kita tergeleng-geleng kepala kita. Jika dia Tuhan menemukan diri saya dan saudara, lalu ia menyampaikan pesan bahwa kamu berdosa, salah, lemah, buta, dan bodoh. Kemudian mendorong saya dan saudara untuk datang kepadanya. Dan ia mau menjadikan rekan sekerja Allah. Itu harusnya membuat kita semangat untuk berelasi dengan dia. Lalu bagaimana saya dapat mengenal Allah? Melibatkan apa saja? G.I. Packer memberikan arahan. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya sebagaimana Roh Kudus menafsirkannya, serta menerapkan diri sendiri. Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, memperhatikan sifat dan karakter Allah seperti dinyatakan melalui firman dan karyanya. Baca firman Tuhan dengan baik dan benar. Jangan hanya pakai satu karakter Allah. Allah itu baik, maka engkau boleh melakukan dosa. Ingat, Allah juga adil, Allah juga suci,
Allah juga Allah yang kemudian kudus, yang kemudian harus menghukum manusia karena kekudusannya. Allah juga adil. Jadi jangan pilah-pilah menurut kita karakter Allah. Allah itu baik, maka minta apa aja boleh. Enggak lah, ya. Allah juga penuh dengan kasih, Allah juga penuh dengan keadilan, Allah juga memiliki karakter yang suci dan macam-macam. Jadi kita harus komplit memperhatikan karakter Allah. Yang ketiga, menerima undangannya dan melakukan apa yang Ia perintahkan. Apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan itu. Keempat, menyadari dan bersukacita dalam kasih yang telah Ia tunjukkan saat Ia mendekati saudara dan menarik saudara ke dalam persekutuan ilahi. Begitu luar biasanya Tuhan. Dia mau merendahkan diri, Ia mati, bangkit bagi setiap kita. Dia pencipta yang membuka seluas-luasnya untuk dikenal oleh kita. Dan Dia mengenal saudara, saya dan saudara, untuk sungguh-sungguh mengenal dan dikenalnya. Mengenal dan dikenalnya, ini adalah merupakan sebuah keterlibatan secara pribadi dan mendalam. Bukan borongan, bukan bersama-sama, tapi pribadi lepas pribadi. Pribadi. Maukah saudara membiarkan Tuhan intervensi dalam hidupmu? Maukah saudara mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan bersemangatlah, karena Dia Allah di dalam Yesus Kristus, terbuka untuk saudara kenal secara pribadi. Dia terbuka dan sangat terbuka. Pengenalan kita itu bergantung kepada Tuhan mengenal kita. Pengenalan kita itu tergantung hari ini, dan itu sudah dibuktikan bahwa Dia dengan rendah hati mau mendengarkan setiap kita. Siapa kita? Ciptaan. Siapa Dia? Dia pencipta. Tetapi Dia membuka hati untuk setiap kita. Baca firman Tuhan dengan baik. Ya. Terapkan apa yang kita baca, renungkan. Taatlah kepada perintahnya. Dan sadarilah bahwa di dalam kasih-Nya Ia memanggil setiap kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Melayanilah dengan baik. Melayanilah dengan benar. Melayanilah bukan karena mau masuk surga. Melayanilah karena kamu enjoy with God. Enjoy karena Tuhan boleh membiarkan dirinya bersama-sama dengan kita. Ya, kita dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Dia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita mengenal dan dikenalnya. Pastikan itu bukan aktivitas yang menyelamatkanmu, tetapi bagaimana kita hari ini mengenal Dia dengan baik, lalu lakukan firman Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, untuk keterbukaan-Mu pada setiap kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan bukan hanya terpukau dengan fenomena hari ini. Terlalu banyak hal-hal yang fenomenal. Terlalu banyak hal-hal yang membuat kami terdentak kagum Tuhan. Melihat kesembuhan, melihat mujizat, melihat orang-orang yang dipulihkan. Dan itu bukan hanya orang Kristen Tuhan. Banyak dari agama-agama lain, kepercayaan lain pun demikian. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, kami ingin dikenal Tuhan dengan sungguh. Kami terbuka hati untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk keterbukaan-Mu untuk kami boleh kenal juga. Terpujilah Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus hidup berdekatan dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.